sejak kecil tetangga-tetangga itu juga banyak Islam semua. Saya hidup di komunitas di lingkungan Islam. Nah, itu mereka itu sebetulnya sudah doktrin sejak kecil, dan mereka itu kalau mau keluar dari Islam itu memang penuh dengan ancaman. Jadi mereka nggak bakal bisa, mereka mau keluar dari Islam itu mereka udah terjebak seperti itu. Kalau mereka dilawan dengan ayat-ayat sih, mereka pasti akan ngeles atau mengelak ya, atau mungkin contoh di Al-Maidah ayat yang ke-46 saya sempat baca. Itu disebutkan bahwa kitab yang memberikan cahaya atau terang itu sebetulnya disebutkan di situ Injil. Ya, betul. Mereka itu bebal ya, betul bebal ya. Jadi sebetulnya ya betul ya, kalau mereka itu ibaratnya malu dan takut kalau mau meninggalkan Islam. Pasti. Tapi dalam hati kecilnya mereka juga mengakui sebetulnya. Mengakui, sebab saya juga berikan pertanyaan-pertanyaan ke mereka, mereka semua nggak bisa jawab. Jadi kalau dibilang kafir ya, yang kafir mereka sendiri, gitu. Al-Quran itu kan diturunkan sama Allah itu kan untuk mereka, bukan untuk kita, bukan untuk orang Nasrani. Dengan ayat-ayat mereka itu mereka pada nggak bisa jawab kok. Contoh ini, saya punya 7 pertanyaan sampai sekarang dan mereka nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini, hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan, kita menjalani ibadah puasa ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya, dan tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah supaya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Dan yang terpenting, apa yang sudah kita lakukan di dalam ibadah tersebut mampu juga untuk meningkatkan kecerdasan kita dan juga kesabaran kita pastinya ya, di dalam menghadapi orang-orang yang cacat logika yang akhir-akhirnya ini semakin membuat emosi kita tersulut ya, sehingga di sini memang dibutuhkan suatu jihad besar ya, jihad akbar untuk melawan atau mengendalikan diri kita sehingga tetap menunjukkan sikap yang baik ya, sesuai yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan lanjutan dari video Yusuf Manobulu yang mengkritisi tentang pernyataan ceramah dari Ustadz Abdul Somad ya, perihal adanya jin kafir di dalam salib. Nah, di sini terlebih dulu ada seorang Kristen ya yang coba memberikan pendapatnya tentang hal itu. Namun kalau kita simak ini bisa kita katakan bahwa akalnya memang benar-benar sudah terbalik ya, yang apa yang mereka rasakan malahan mereka timpakan kepada umat muslim. Nah, bagaimana selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu tentu saya akan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus
bisa menjadi corong dakwah ya, guna untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Baru pertama kali gabung di sini, ya saya sedikit kepingin memberikan apa ya pengalaman ya mungkin ya. Saya ini hampir tiap hari di kantor itu, ya rekan-rekan kerja saya, bawahan saya itu rata-rata ya orang Muslim ya. Itu hampir boleh dibilang tiap hari itu selalu apa ya berdiskusi atau berdebat begitu ya, karena sekarang kan lagi marak nih di YouTube, di televisi ya, saling menjelek-jelekan antara agama satu dengan agama yang lain begitu kan, Pak Yusuf. Jadi itu sampai sempat dibahas di kantor gitu sama anak-anak ya. Jadi kalau saya menangkap mereka itu intinya begini, Muslim mereka itu sebetulnya malu untuk mengakui, karena di Islam sendiri, saya sejak kecil tetangga-tetangga itu juga banyak Islam semua. Saya hidup di komunitas di lingkungan Islam. Nah, itu mereka itu sebetulnya sudah doktrin sejak kecil, dan mereka itu kalau mau keluar dari Islam itu memang penuh dengan ancaman. Jadi mereka nggak bakal bisa, mereka mau keluar dari Islam itu mereka udah terjebak seperti itu. Menurut saya loh ini Pak Yusuf. Jadi jadi menurut saya kalau mereka dilawan dengan ayat-ayat sih, mereka pasti akan ngeles atau mengelak ya, atau mungkin contoh di Al-Maidah ayat yang ke-46 saya sempat baca. Itu disebutkan bahwa kitab yang memberikan cahaya atau terang itu sebetulnya disebutkan di situ Injil. Ya, betul. Dan kitab untuk orang-orang bertakwa itu Injil. Iya, betul. Nah, ini saya tunjukkan ke mereka. Mereka langsung mengelak begitu. Itu kan zaman dulu katanya gitu. Ya susah juga sih mereka itu apa ya, bebal ya, betul bebal ya. Jadi saya bilang, Tuhan kalau berfirman itu, Allah berfirman itu untuk sekarang dan selama-lamanya. Nggak mungkin untuk zaman dulu aja begitu. Coba logikanya dipakai gitu loh. Dan menurut saya sebetulnya ya betul ya, kalau mereka itu ibaratnya malu dan takut kalau mau meninggalkan Islam. Pasti. Tapi dalam hati kecilnya mereka juga mengakui sebetulnya. Mengakui, sebab saya juga berikan pertanyaan-pertanyaan ke mereka, mereka semua nggak bisa jawab. Gitu. Dan saya pertanyaan itu pun sebetulnya cukup logis dari nggak usah kita ambil dari kitab suci kita ya, Injil. Kita ambil dari Al-Quran aja mereka udah nggak bisa jawab kok sebetulnya. Ya betul Pak KJ itu yang selalu bilang di ayat-ayatnya di Al-Quran itu juga apa ya, boleh dibilang itu penjelasan buat mereka sendiri begitu loh, bukan buat orang lain. Gitu. Jadi kalau dibilang kafir ya yang kafir mereka sendiri. Gitu. Al-Quran itu kan diturunkan sama Allah itu kan untuk mereka, bukan untuk kita, bukan untuk orang Nasrani. Benar. Gitu loh. Jadi mereka itu disuruh baca sendiri, disuruh melakukan sendiri apa yang di Al-Quran itu, dan yang disinggung atau disindir sama Tuhan itu ya mereka sendiri begitu. Ya ini kalau menurut saya loh ya, Pak ya. Mungkin Pak Kaci lebih pengalaman nih. Pak Kaci lebih pengalaman di ini. Jadi logikanya seperti itu aja gitu. Iya. Kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya sih kalau saya sih menyarankan aja kalau sama mereka sih betul seperti Pak KC ya, jadi pakai ayat-ayat mereka aja. Terbukti saya pakai pertanyaan ke mereka, ke teman-teman saya itu dengan ayat-ayat mereka itu mereka pada nggak bisa jawab kok. Sama seperti Pak KC juga. Dan kalau sudah nggak bisa jawab mereka selalu ya kalau nggak kabur ya mungkin iya betul, iya Pak KC betul. Saya pas bicara gitu mereka nggak bisa jawab. Mereka kabur, ada yang ke gudang, ada yang pergi kemana, ke toilet, ada yang iya benar itu. Jadi contoh ini, saya punya 7 pertanyaan sampai sekarang dan mereka nggak bisa jawab. Gitu. Pertanyaan pertama saya contohnya seperti ini. Ada nggak ya orang manusia ya atau rasul atau nabi yang sama kayak Isa?
nggak mati, nggak punya bapak, nggak punya anak, ya kan? Coba ada nggak? Mereka nggak bisa jawab. Tidak ada itu Ya soalnya. kan? Nggak ada, nggak bakal ada. Seperti Zakir Naik, saya pernah lihat di YouTube itu juga menyamakan Musa dengan apa Muhammad itu sama. Saya bilang kalau persamaan umum ya pasti semua orang sama. Pak Kaci juga sama dengan Musa. Pak Yusuf juga sama dengan Musa. Kalau persamaannya yang umum, contoh persamaan yang ya punya bapak, ya kan, menikah, punya anak dan mati, ya sama semua. Saya juga seperti Musa. Jangan seperti itu, gitu loh. Cari yang persamaan yang khusus. Ya itu tadi, bisa nggak dia nggak punya bapak, nggak menikah, nggak punya anak dan nggak mati? Ada nggak satu rasul aja, satu nabi? Nggak bisa jawab kok mereka. Udah pasti nggak bisa jawab. Yang kedua, saya tanya sama mereka, nanti di hari kiamat itu yang turun siapa sih? Pak Aceh mungkin bisa jelasin di surat, saya nggak hafal ya, surat Al-Quran itu juga ada, nggak tahu surat berapa itu. Surat 4 disebutkan ayat di situ 159. Ya, mungkin saya nggak hafal Pak Aceh. Mungkin seperti ini bunyinya. Bahwa nanti Allah itu akan turun bersama-sama dengan malaikat. Iya. Berarti yang turun Allah kan? Ya. Kita hajar mereka pakai logika aja. Oke, yang turun Allah. Nah, terus kalau yang turun Allah, mereka juga percaya bahwa Isa akan turun bersama-sama dengan malaikat. Menurut hadis ya Pak Kaci ya. Iya. Ya, itu berarti dua pribadi yang turun dong kalau akhir zaman nanti. Coba. Kalau satu, berarti siapa Isa itu? Iya. Kalau hanya satu orang, berarti siapa Isa itu? Itu mereka suruh pikir sendiri aja. Mereka suruh jawab sendiri, pikir sendiri. Itu juga nggak bisa jawab mereka. Pak Aceh. Iya. Nah, terus saya juga bertanya yang ketiga, mengapa pada saat Isa dilahirkan, Maryam harus disucikan oleh Allah? Ada nggak nabi-nabi lain yang waktu dilahirkan itu seperti contoh Muhammad dilahirkan? Ada nggak siapa ibunya? Siti Aminah ya? Iya, betul. Ya. Disucikan nggak sama Allah? Ibunya Abraham disucikan nggak sama Allah? Tidak ada nama Aminah di Al-Quran. Iya, nggak ada memang. Yang ada malah Maryam. Maryam yang ada. Iya. Jadi saya hampir setiap hari, tiap malam saya pelajari kitab sucinya mereka. Saya mau cari di mana sih logikanya mereka itu. Mereka nggak bisa jawab semua kok Pak Kaci, Pak Yusuf. Jadi saya cuma pakai logika, saya nggak mau pakai ayat-ayat Injil kita. Nanti dikira kalau Injil kita ya, wah kamu mempertahankan Injil seperti itu katanya mereka. Kamu selalu membela Injil begitu. Ya udah, saya pakai kitab sucimu aja gitu, ya kan? Dan saya juga mau tanya, mengapa Isa disebut sebagai orang yang terkemuka di dunia dan akhirat? Dan dia juga mengetahui hari kiamat. Padahal hari kiamat itu hanya Allah yang tahu katanya kan? Betul Pak Kaci ya? Betul. Nah, kenapa Isa bisa tahu? Ya itulah Isa, Yesus itu. Ya, dia 100% manusia, 100% Allah. Gitu. Ya, dia disebut kalimat Allah, diperkuat oleh Roh Kudus, itu ada semua di Al-Qur'an. Mengapa Isa tidak bisa berbuat dosa? Karena ada Roh Allah di dalamnya. Itu ada semua. Iya. Betul ya Pak Kaci ya? Betul. Ya cuman 7 pertanyaan itu mereka nggak bisa jawab. Dan ini akhirnya saya simpulkan, ya udahlah. Berarti kalian itu juga, gini loh, di Al-Quran juga ada kok. Jangan pernah menanyakan sesuatu yang sulit kepada nabimu. Karena dulu ada orang yang menanyakan seperti itu, kaum yang menanyakan seperti itu, mereka sesat. Mereka apa? Murtad. Ya udah, berarti kalian tuh nggak boleh tanya. Kalau dijelaskan dengan benar, nanti kalian murtad. Betul ya Pak Kaci ya? Betul. Gitu loh. Makanya jadi ulama-ulamanya banyak yang murtad. Ulama-ulamanya itu berusaha, iya. Ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz berusaha untuk menyembunyikan kebenaran.
gitu loh Pak Iya, Yusuf. Jadi betul. mereka itu berkhotbah istilahnya Iya. itu hanya untuk supaya ya menyesatkan lah kalau menurut saya. Karena kalau dia menjelaskan secara benar menurut pengetahuan dia, pasti umatnya itu akan murtad. Itu ada ayatnya kok. Dan yang terakhir Iya, Pak. Pak Kaceh, dan yang terakhir bagi saya mungkin sudahlah, mereka itu di ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa mereka itu sudah ditutup pintu hatinya sama Tuhan, sudah dibuat memang seperti itu. Itu ada kayak kata-katanya saya kurang paham, cuman maksudnya seperti itu. Mereka sudah ditutup sama Tuhan pintu hatinya. Jadi mereka nggak bakalan bisa. Ala qulubihim wala samihim wala absarihim Nah, itu. ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Itu. Pak Kaceh Ditutup hafal. hatinya, pendengarannya, Iya. telinganya. Iya. Mereka tidak akan kembali Iya. kepada Tuhan. Berarti ke neraka. Iya. Iya, saya bilang konyol banget mereka itu gitu. Udah Iya. bebal gitu loh. Udah nggak bakalan bisa diselamatkan. Iya. Kecuali Tuhan sendiri yang menghendaki dia akan ini. Betul. Baik, Pak Beni. Mantap. Terima kasih Pak Beni. Ya, itu Oke, aja sih Pak menurut Beni. saya. Jadi saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh si bapak-bapak barusan ya, perihal tanggapannya terhadap ajaran Islam. Dan di sini sangat kelihatan sekali dia memutarbalikkan fakta ya, fakta yang disampaikan yang tujuannya untuk menjelekkan ajaran Islam sebenarnya itu menampar mukanya sendiri ya. Cuma dia tidak sadar akan hal itu karena memang kalau kita lihat dia buta ilmu pengetahuan ya, buta sejarah juga, dan miskin literatur, juga buta gramatika, serta akhirnya sesat karena mencoba otak-atik ayat Al-Quran ya. Dan kemudian dia menyimpulkan berdasarkan halusinasi dia sendiri. Nah, kalau kita pahami, kalau orang yang paham untuk mempelajari atau kita bisa paham tentang suatu ilmu pengetahuan, kitab suci ataupun buku, maka itu tidak bisa lepas dari deduksi dan induksi ya. Kemudian caranya kita dengan mengumpulkan tensis, kemudian juga menyusun premis-premis ya, mengambil kesimpulan dan melakukan beberapa analogi, juga penelitian dan sebagainya. Nah, lalu bisa menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang jika kita uji berulang-ulang kali, jika hasilnya sama, lalu baru bisa dibuat suatu kaidah umum atau suatu kesimpulan ya. Dan itu belum juga bisa 100% dikatakan itu adalah maksud dari ayat Al-Quran sendiri, karena manusia mustahil atau sangat jarang sekali bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang berfirman di dalam Al-Quran ya. Mungkin kalau makna atau artinya atau membaca mereka bisa ya, dan juga tahu, tetapi belum tentu mereka paham apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran tersebut. Nah, seperti itulah kegagalan orang-orang ini, sehingga apapun yang coba mereka bahas tentang Al-Quran itu sudah bisa dipastikan salah ya, karena mereka sendiri tidak bisa membaca Al-Quran, tidak paham sastra Arab. Bagaimana mungkin mereka untuk memahami Al-Quran itu sendiri? Dan kemudian juga mereka juga tidak beriman kepada Allah SWT dan juga Rasulullah ya. Jadi sangat mustahil kalau mereka tetap mengkritisi Al-Quran kalau hanya berdasarkan asumsi dan berdasarkan pikiran liar mereka sendiri ya. Haye, selamat malam. Malam. Bisa dengar?
AHY. Ya, Selamat malam, Pak. Ya, malam. Halo. Halo. Ya, Bapak bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya. Bisa, Muslim Pak. Kristen, Pak? Muslim Saya Kristen? dari Muslim, Pak. Oke. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Enggak, Dari saya mau Muslim, siap Halo. ditanya Al-Quran belum? Enggak, Saya saya mau tanya mau nih. menanggapi Pak Beni tadi ya. Oh, ya udah. Nanti saya tanya ya. Nanti saya tanya. Ya, tapi saya mau menanggapi itu aja. Pak Beni Iya. yang tadi itu. Silakan anggapi. Ya, Nanti saya komentari. menurut saya kalau Muslim ditanya kalau nggak bisa jawab itu saya kira enggak ya. Itu Muslim yang ya kasarannya abangan gitu ya, yang kurang tentang ilmu agama Islam. Iya. Cuman kalau yang ditanya itu yang Muslim memang benar-benar Muslim, saya kira pasti bisa menjawab. Iya. Oke. Itu aja. Iya. Tadi katanya kan begitu. Isa terkemuka di dunia dan di akhirat memang betul. Tapi kan pemahamannya tidak seperti itu gitu loh. Dan Iya. tertera di Al-Qur'an seperti itu dong, terus kita mengira itu Tuhan, itu enggak. Itu tetap utusan. Nanti Isa di akhirat nanti dipertanggungjawabkan sama Allah, nanti ditanya. Di Al-Qur'an kan ada itu. Apakah kamu mengaku Tuhan? Isa bilangnya enggak pernah mengaku Tuhan. Itu nanti ditanya sama di akhirat nanti, pertanggungjawaban. Jadi semua apa yang manusia dilakukan di bumi ini, di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah nanti. Pasti. Oke. Iya. Baik Muslim dan agama lain, itu pasti. Oh, gitu. Iya. Oke, itu aja, Pak. Iya, saya mau gitu nanya aja. Bapak nih. Mau nanya Bapak nih. Sekarang ya, gimana? menurut Pak AHY, orang yang berasal dari Allah kembalinya kepada Allah itu siapa? Terkemuka di dunia dan akhirat menurut Anda siapa namanya? Ya memang Nabi Isa, tapi kan itu bukan Tuhan. Kami dari Muslim sepakat semua di dunia ini mengatakan Isa itu tidak Tuhan. Itu hanya utusan. Oke, nggak apa-apa. Tapi ayatnya di mana itu? Orang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Ya ada, tapi cuma lupa saya. Nah, Bapak katanya tapi tadi kalau Muslim yang benar itu pasti bisa jawab. Nah, iya. Anda kan Islam yang benar, kenapa Anda juga? Tapi kan saya kan harus buka buku dulu. Oh, coba buka. Itu. Minimal ada ayatnya surat apa, ayat berapa? Silakan buka dulu, silakan. Ya nanti ini kan di jalan Pak, ini dari teman ini. Di jalan, ya udah. Iya. Jadi perkataannya mau diakhiri dulu sampai di sini dulu. Iya nanti kalau lain waktu lah, nanti bisa buka-buka dulu soalnya catatannya ada catatannya ada kok. Nah itu satu pertanyaan tadi, catat ya. Pertanyaan saya tadi catat dulu ya. Ayatnya di mana? Tinggal menunjukkan ayatnya doang ya. Oke. Ini saya garis bawahi ya. Semua apapun yang dilakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya baik Muslim sama yang lain, agama lain itu pasti dipertanggungjawabkan di dunia. Ayatnya di akhirat, nanti ayat itu juga tampilkan ya, 2 ayat ya. Nanti ke depan kalau masuk lagi itu tampilkan 2 ayat itu ya. Yang supaya orang yang dengar tahu ya. Oke. Yang mana Pak? Yang tadi, yang ayat yang orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah terkemuka dunia akhirat itu ayatnya tampilkan. Terus yang barusan dikatakan, yang barusan Anda katakan bahwa nanti semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, tunjukkan ayatnya di mana. Jadi yang mendengar itu, yang mendengar ini sekarang bisa dapat ilmu nanti ke depannya. Ini jadi harapan loh, dari utang loh. Iya. Nanti ditagih ya. Seperti Pak KC, saya juga ragu tentang keislaman Anda itu kalau memang Anda Islam, tapi saya kira kok ya udah kalau Anda sendiri ragu nggak apa-apa, tapi banyak yang yakin kok. Kalau memang
memang benar-benar Islam, nggak seperti itu. Kenapa? Anda baca Al-Quran aja pletot-pletot, ada yang salah kok. Karena orang Itu, diselamatkan intinya itu bukan karena bacaannya fasih seperti orang Arab. Loh, Karena saya iya, orang Indonesia, begitu. Loh, kalau baca Al-Quran harus pakem itu Pak, enggak boleh itu. Salah Iya, aja tapi tetap Anda salah yang pakem, artinya. Anda sendiri yang pakem bahasa Arab. Panjang pendeknya benar menurut Anda, tapi Anda tidak dijamin masuk surga, untuk apa? Lah itu kan urusan Allah. Nah, itu dia. Itu kan urusan Allah. Muslim itu berserah, Pak. Muslim itu berserah diri. Jadi enggak mengharapkan, emangnya jadi Muslim itu mudah, Pak. Lebih enak murtad. Enak murtad. Saya akui. Buat PR aja ya. 2 ayat itu untuk PR ya ke depan. Ya. Kalau di dunia enak di murtad, Pak. Oh gitu. Gitu, Pak. Iya. Benar. Di Islam itu 1 hari sholat 5 kali. Iya kan? Iya. Lah di Kristen kan 1 minggu 1 kali itu kalau enggak sibuk. Kalau sibuk ya enggak pernah ibadah malah, ya kan? Oke. Ya udah, kalau masih mau ngomong, masih mau ngomong, saya mau tanya tentang sholat. Mau nggak ditanya tentang sholat? Ya kalau ditanya tentang sholat boleh, tapi kan cuman kalau di ayat-ayatnya saya enggak berani gegabah, Pak. Soalnya itu fatal nanti kalau. Oke, nggak tampil ya, nggak tampil ayat nggak masalah. Yang penting saya mau tanya kepada Anda itu sholat itu apakah sholat 5 waktu itu benar-benar menyembah Allah caranya begitu atau bagaimana itu? Ya memang anjurannya dari Nabi Muhammad begitu. Oh, tapi ada hadis yang mengatakan sholat 5 waktu itu cuma tiang agama, gimana itu? Loh, itu gini Pak, itu kan seperti pepatah Pak. Kalau ada orang Islam kok tidak pernah sholat, yaitu itu akan meruntuhkan agamanya Islam itu sendiri. Oh iya benar. Berarti paham hadis itu ya? Iya. Terus sholat yang benar di hadapan Allah yang mana? Ya seperti dianjurkan di Nabi Muhammad itulah. Iya, itu kan sholat tiang agama. Yang dianjurkan oleh Muhammad itu tiang agama, bukan menyembah Allah. Nah ya sholat yang benar di hadapan Allah yang seperti apa begitu? Maksudnya gimana sih, aku malah bingung. Bingung ya? Memang menyembah Allah. Selamat. Anda sudah bingung karena Anda belum sadar. Memang menyembah Allah, yaitu memang menyembah Allah. Gantian yang lain dulu lah ya. Malah, mungkin ada lagi Muslim lagi. Istilah tiang agama kok dibawa-bawa itu gimana sih? PR berat nih ya. Ini PR Pak berat. Kasih itu dangkal masalah Islam ternyata. Ya nggak apa-apa, ya dangkal menurut Anda. Dulu tidak pernah sholat ya Pak? Dulu tidak pernah sholat ya? Sampai saat ini saya masih sholat. Bohong, Anda kan tidak tahu sholat saya, begitu. Tidak percaya saya. Sholat yang benar itu adalah sholat yang dilakukan Nabi Daud. Bagaimana? Ya, tapi kan itu zaman Nabi Daud. Tapi enggak, sholat yang dicintai Allah itu sholatnya Nabi Daud. Setelah Nabi Muhammad, tahu nggak ya ayatnya? memang saya umatnya Nabi Muhammad, jadi mengikuti Muhammad. Iya, tapi di Al-Quran mengikuti Daud. Di hadis tidak ada ayatnya sholat yang dicintai Allah ada sholatnya Muhammad, tidak ada. Muhammad tuh nggak pernah sholat. Lah, kalau nggak pernah sholat gimana sih? Nggak ya, ada sholat lah. Sholat. Nah, yang rajin sholat itu Isa. Muhammad nggak ada sholat Muhammad. Yang ada sholat Isa, bener kan? Ternyata betul. Islamnya dangkal. Islamnya dangkal, Pak Kaci itu. Islamnya Pak Kaci itu dangkal. Muhammad tidak ada sholat Muhammad, yang ada sholat Isa. Subuh. Nah kan, yang sholat maksudnya itu gini, Isa, Pak. subuh, dan duhur. Ternyata memang benar Pak Kaci itu. Nah itu benar kan? Islamnya. Islamnya itu loh Pak. Ambil Islamnya sepedanya. itu, Pak. 100% Islamnya sah. itu loh, maksudnya Islamnya Pak Kaci itu loh dangkal sekali. Islamnya sempurna Muhammad Kace. Sadat dilakukan dulu, sholat dilakukan, zakat dilakukan, puasa dilakukan, haji sudah. Jadi udah sempurna saya nggak percaya. Nah, sekarang ibarat begini, Anda sekolah SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sudah kelas 6 masa balik lagi ke kelas 2 kan aneh. Sholat itu nomor 2. Ya Pak Kaci itu yang aneh. Sholat itu nomor 2. Jadi jangan dibulak-balik. Shalom, selamat malam. Hai. Iya Pak.
Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat malam Pak semuanya. Pak Ahaye, Iya, Pak. saya senang sekali ketika Pak Ahaye bilang Pak Kace itu Islamnya nggak dalam gitu. Saya senang sekali ketika Bapak ngomong seperti itu. Tapi saya jadi penasaran, Pak. Islam yang dalam itu seperti apa ya, Pak? Ya yang mengikuti Nabi Muhammad itu ajarannya yang tidak menyimpang. Yang tidak menyimpang. Kemudian Iyalah. setelah Bapak ngikutin itu, Bapak punya jaminan keselamatan nggak, Pak? Kalau jaminan keselamatan itu memang iyalah. Semua Muslim ya begitu. Tapi kan kalau sebentar, ditanya, Pak, Bapak nggak jawab. Setelah Bapak Ya. ngikutin semuanya itu, Bapak punya jaminan keselamatan nggak, Pak? iyalah. Jadi kalau mati masuk surga gitu. Ya enggak langsung gitu. Semua kan Nggak langsung tadi gitu. saya sudah bilang. Jadi Bapak punya Semua jaminan itu ada keselamatan nggak, Sebentar. Tadi kan saya Ya, sudah oke, bilang. tidak ada, Pak. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita ada dosa ya tetap ke neraka dulu. Bapak Tidak boleh semudah lihat Pak itu. Al-Baqarah, Pak? Pak. Saya tidak sedang di rumah ya. Di rumah teman ini soalnya. Bapak saya bacakan Al-Baqarah mau, Pak? Ya silahkan. Al-Baqarah Bentar ya, berapa? Pak. Al-Baqarah 81 kalau nggak salah. Oh iya. Saya jadi ingat ya. Jadi mulai ingat Quran saya. Biasa. Al-Baqarah 81. Iya. Nah, oke. Pak Kace, Iya. supaya Pak Kace ketahuan benar atau enggak ini Islamnya, boleh bacakan Iya. Pak. Buat saya Pak, saya nggak tahu bahasa Arab Pak. Oh gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Dipanjang-panjangin. Bala man kasabal sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atun fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kace. Iya. Apa tanggapan Pak Ahaye dengan ayat itu Pak? Kalau Bapak nggak punya jaminan keselamatan, berarti Bapak hidup dalam keberdosaan gitu ya Pak? Ya setiap Muslim intinya ya itu tetap ada jaminan keselamatan. Cuman nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya kan? Ayatnya ada Pak? Ayat Al-Qur'annya Kan ada, saya sudah bilang Pak. Ada atau ayatnya tidak? kan saya enggak tahu soalnya saya lagi di luar. Kalau Bapak nggak tahu, bagaimana mungkin Bapak bisa ngomong seperti itu Pak? Ya pokoknya ada lah. Di mana? Setiap Muslim itu ada keselamatan. Jangan pokoknya udah repot kalau udah pokoknya. Tadi Bapak bilang Pak Kace nggak benar Islamnya. Bapak sendiri nggak hafal Quran. Bagaimana sih Pak Bapak menghakimi orang? Kalau saya nggak berani asal comot ayat kan nggak berani. Soalnya kan saya sedang di luar. Bukan saya Pak. bilang gitu. Bukankah Bapak disuruh menghafal Quran Pak? Hafal Quran itu yang ayat pendek, ndak yang panjang-panjang ndak hafal. Kecuali kalau orang yang hafid itu semua hafal. Saya kan bukan hafid. Berarti kalah sama Muhammad Kace hafid Qurannya ya? Kalah ya. Ngaco. Katanya bukan, ngaco. Pak Ahaye tadi kan bilang Pak Kace itu nggak dalam Islamnya, makanya murtad gitu kan? Nah Bapak saya tanya, Bapak hafal nggak isi Quran yang menjadi dasar jaminan keselamatan buat Bapak? Bapak nggak punya dasar, kan seperti itu, ya toh? Saya tanya tidak ada, Bapak nggak berani ngomong. Pokoknya gini Pak, intinya ya Pak ya, saya nggak hafal memang kalau paling tidak sebutkan lah Pak, kira-kira seperti ini bunyinya gitu loh, biar saya bantu cari. Jawab aja Pak.
Gini Kalau loh Pak, disuruh untuk dalil saya Aye. nggak hafal Pak. saya mau kesaksian Pak. Sekitar 25 tahun lalu Pak, saya berdiskusi dengan seorang ustadz di Bandung. Dan ketika dia tahu saya sekolah di sekolah Kristen, dia yakinkan saya, dia begitu semangat mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi Pak AHY tahu nggak? Berkali-kali dia bicara Alkitab dipalsukan. Dia tidak bisa membuktikan yang asli. Tidak bisa memberi yang asli. Dia bilang ini udah dipalsukan. Saya tanya yang asli mana Pak? Nggak ada. Kok kalau gitu yang palsukan siapa? Nggak tahu. Yang asli kan yang tahu kan cuma Isa saja. Lah, nanti dulu Pak. Dengar dulu Pak, saya bukan itu intinya. Kemudian dia yakinkan saya lah pokoknya. Kemudian saya tanya, karena saya berpikir tujuan agama kan mencari keselamatan, betul ya Pak? Manusia membuat agama itu untuk mencari keselamatan, kan begitu Pak AHY? Betul ya? Iya. Hanya satu pertanyaan saya dan saya katakan waktu itu. Saya punya satu pertanyaan hari ini. Jika Anda menjawab dan memuaskan saya akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaan saya tahu nggak apa Pak? Apakah di dalam Islam ada jaminan keselamatan? Yang semula dia berapi-api, tiba-tiba dia diam, dan beberapa menit kemudian dia bilang apa? Nggak ada. Semuanya insya Allah. Itu Pak jawabannya. Ustadz loh Pak. Nah kemudian, ya memang insya Allah, yang memang nah kemudian Pak, bilangnya insya Allah, tapi semua itu asal Islam. Tahu nggak Pak? Asal Islam mengakui Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan, pasti surga nanti. Cuman ada cumannya. Gimana jaminannya Pak? Harusnya ada dong Pak. Harusnya ada dong. Supaya Bapak jelas gitu loh Pak. Tiap hari Bapak kan mengucapkan Al-Fatihah Pak. Yang kan nggak segampang di Kristen. Kalau di Kristen kan asal percaya Yesus kan pasti surga. Nggak seperti Tuhan, itu. Karena Tuhan memberikan jaminan. Gini Pak, semua berdebat itu di sini tuh percuma. Karena itu keyakinan. Berdebat, Pak. Ya kan? Bukan berdebat. Karena kemudian Pak, ternyata bukan hanya Ustadz yang saya jumpa 25 tahun lalu yang bicara begitu. Termasuk Sanihu Munir pun ketika dia berdiskusi, dan itu ada rekamannya di YouTube. Ketika dia berdiskusi dengan pendeta Alfred Soru dan pendeta Budi Asali. Pertanyaan mereka, ada nggak keselamatan dalam Islam? Bapak tahu nggak jawaban Sanihu Munir apa? Nggak ada. Padahal moderatornya Pak, tahu nggak Pak? Moderatornya itu seorang Islam loh Pak. Dia bilang gini, seorang Islam itu hakul yakin mati masuk surga. Karena sudah dijamin. Kalau dia ngaku Islam, tapi nggak percaya, goblok namanya itu. Moderatornya ngomong kayak gitu loh Pak. Serius Pak, saya ketawa nonton itu. Tiba-tiba ketika moderatornya nanya Sanihu Munir, ada nggak Pak? Hakul yakin kan? Hakul yakin kan? Sanihu Munir dengan malu-malu kucing dia bilang apa? Nggak ada. Seperti itu Pak. Bapak lebih dalam, ilmu Bapak lebih dalam nggak Pak dari Sanihu Munir tentang Quran? Ya enggak lah. Oke, kalau Sanihu Munir saja berkata tidak ada, bagaimana Bapak bisa berkata ada? Dia kan sangat ya, intinya pokoknya yang menyembah Allah dan utusan Muhammad sebagai utusan itu surga. Ayatnya mana Pak? Ya ayatnya ya enggak tahu, soalnya saya di luar. Jadi kalau Bapak di rumah Bapak tahu gitu? Ya nanti tak buka catatannya. Ada catatannya. Bapak punya catatannya waktu itu? Iyalah, pasti kalau ada pengajian. Tapi Bapak pasti nggak ingat sedikit pun yang Bapak catat Pak? Ada catatannya ada, cuman saya enggak mengingat. Sedikit pun Bapak nggak ingat catatannya Pak? Kalau saya pengajian itu saya catat. Iya, saya tanya sedikit pun Bapak nggak ingat catatannya? Ya enggak ingat. Kok Bapak bisa bilang Pak Aceh nggak dalam Islamnya Pak? Ya, kalau memang Bapak ingat dong Islam? Apa? Berarti Bapak ingat dong ajaran Islam, sehingga Bapak berani bilang Pak Aceh nggak dalam Islamnya? Ya, cuman gini loh, setiap statement Pak KC itu jauh pokoknya. Berarti jauh Bapak tahu dong. Yang saya tahu. Berarti Bapak tahu yang benarnya dong. Statement Pak KC itu susah dibantah gitu ya. Berarti iya. Berarti Bapak tahu dong yang benarnya. Kitab kuning itu kan lucu itu pemahamannya. Yang lucu itu si Cepot, Astra Jingga itu lucu. Jadi Pak, ya, memang semua itu kan keyakinan Pak. Pak Haye. Jadi coba Pak jawab ya dan tidak. Ada tidak Pak jaminan keselamatan di dalam buku Anda? Kok di buku yang berkata ketika engkau mengikuti ini maka engkau akan ke surga. Ada nggak Pak?
Ya tetap ada. Cuman Gimana, kalau Pak? ditanya, pasti kalau ditanya, kamu nanti besok kalau dihisab, kamu ke neraka atau ke surga? Ya memang insya Allah ke surga memang. Jelas. Kenapa insya Soalnya kan, Allah, Pak? loh iya kan tidak berani mendahului catatan Allah. Oke, syarat Karena untuk masuk surga apa? setiap manusia itu pasti ada dosa. Pasti punya Dosa. dosa. Bapak berdosa? Iyalah, sedikit-sedikit pasti Berarti ada Bapak dosa lah. menggenapi dong, Pak. Sekarang Berarti keluar Al-Baqarah, rumah aja, bentar. Al-Baqarah 81 berarti Bapak genapin dong. Sekarang keluar rumah aja sudah lihat bukan muhrim udah dosa. Iya, Itu Pak dosa Haye. loh itu. Pak Haye. Al-Baqarah 81 berarti Bapak genapin dong. Ya, Pak ya. Al-Baqarah 81. Betul nggak, Pak? Orang berdosa, Gimana maksudnya? orang yang berdosa yang tidak memiliki jaminan keselamatan, maka menurut Al-Baqarah 81, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal Yang dinamakan kekal lagi. di neraka itu yang dia yang Islamnya itu hanya Islam yang murtad seperti Pak Kaci itu loh. Nah, itu kekal di neraka. Ada Pak jaminan? Ya seperti itu. Pak, saya kan bertanya-tanya nih, ada nggak Pak jaminannya? Ya jaminannya ya itu, kalau intinya kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan menyembah Allah itu memang surga nanti. Sudah itu aja. Kalau gitu saya mau bertanya lagi, Pak. Setiap sore kan saya mendengar azan tuh di TV. Dan setelah itu kan ada doanya itu. Wa ba'aku makonah mahmudanillahi wa atta innaka latudniful mi'ada. Itu ya kalau nggak salah ya. Berikanlah kepadanya tempat yang telah engkau janjikan. Kenapa masih didoain ya, Pak? Itu bukan didoain. Artinya memang bersolawat itu kan, kalau Bapak bilang berikanlah kepadanya tempat yang engkau janjikan. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak? Kalau saya ngomong gini, Pak Haye, berikanlah saudara Aditya ini makan seperti yang engkau janjikan. Maksudnya apa ya, Pak? Kalau Nabi Muhammad itu enggak usah didoakan, itu sudah surga. Memang ada jaminannya, Pak? Bukankah dia bilang dia sendiri kalau enggak, kita sesama Muslim wajib mendoakan, itu memang iya. Karena semua itu kan kembali kepada diri sendiri. Pak Haye, bukan, saya pernah dengar, Pak. Coba jelaskan ya, Pak. Semoga salah ya. Saya nanya terus ya, Pak ya. Bahwa beliau pun satu pun tidak pernah nanya loh. Bukan, beliau pun tidak yakin masuk surga. Siapa yang tidak yakin? Nabi Muhammad, betul ya Pak Kaci ya? Siapa bilang? Siapa bilang enggak? Ada ayat Nabi Muhammad dimaksum kok. Nabi Muhammad itu dimaksum. Tuh, surat 46 Al-Ahqaf ayat. Nabi Muhammad itu dimaksum. Loh, terus itu? Jadi dia tetap langsung surga, ada dosa dia. Kok itu muncul ayat itu, Pak? Artinya gimana? Pak Kaci boleh jelaskan lagi, Pak, buat kita semua, Pak. Selamat malam semuanya. Sebentar, Bang Adit. Pak Kaci. Halo. Pak Kaci. Dengar nggak nih? Ya, boleh ulang lagi, Pak, yang tadi, Pak. Soalnya ada Sidat Aditya itu mencurigakan itu, perlu dilaporin itu. Yang tadi Pak, boleh Pak, yang tadi Pak. Nggak kelihatan. Apa tadi Pak? Teks yang mengatakan bahwa Muhammad pun memiliki keraguan akan ke surga. Iya. Jadi aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku dan juga kepadamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan, itu kata Muhammad. Nah, mana? Gitu. Ya? Mana keterangan Nabi Muhammad masuk neraka? Ada, surat 19 Maryam ayat 68, silakan baca. Ayat mana baca? Surat 19 Maryam ayat 68, silakan dibaca. Ya, dibaca. Oke, saya baca ya. Begini.
Fawarabbika lanahsyuranahum wasyaitanahum lanudiranahum haula jahannam jisiya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, terus ayat mana 71-nya, keterangan Nabi Muhammad masuk neraka? Itu, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tuh. Nah itu kan bagi orang-orang awam, Pak. Enggak, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang masuk neraka. Ya, itu bagi orang yang sholat. Itu bagi orang yang sholat. Salah, Pak. Bukan, iya, Pak. Karena orang itu bagi orang yang awam, Pak. Yang sholatnya awam, Pak. Sholatnya tidak pernah, Pak, itu, Pak. Celaka. Ingat ya ayatnya. Salah, Pak, itu, Pak. Pemahaman Anda salah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, jadi itu yang akan masuk neraka itu orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang percaya Yesus. Begitu. Ayatnya jelas. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, Anda yang suka melakukan sholat, ya Anda yang kecelaka, bukan saya. Haleluya. Saya kira bukan begitu, Pak. Ya, Salah terserah Anda, bukan begitu juga terserah. Cuma saya menyampaikan ayat yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Begitu. Anda punya tafsiran sendiri ya silahkan. Cuma saya kasih tahu kepada Anda, orang sholat itu tidak ada orang sholat 5 waktu. Jadi saya tidak bisa ngecek itu ayat itu kan artinya memang begitu apa enggak, kan saya tidak tahu. Nah, itulah jadi makanya percuma Anda saja kalau paham Quran. Kata saya juga, Anda itu cuma bisa mendebat, tapi Anda tidak paham Quran. Makanya sulit. Tadi katanya kan orang yang buta. Tadi katanya tidak berdebat, Pak. Enggak. Kalau ngomong dengan orang yang nggak ngerti Quran, dikasih ayat Quran juga nggak ngerti. Ini bukan mendebat, bukan. Jadi saya menunjukkan kepada Anda, ini kan secara rohani Anda orang buta. Jadi orang buta walaupun ditunjukin tonton, bis trailer juga nggak bakal tahu. Orang buta namanya. Ini kan masalah keyakinan, Pak. Jadi ya suka-suka saya, Pak. Iya, ya sudah. Anda mau ke neraka juga terserah. Saya kan cuma ngasih tahu. Semua kan terserah memang. Ya udah. Kan saya mengingatkan kepada para pendengar. Jadi supaya yang mendengarkan di live ini tahu orang yang akan Yesus terus itu masuk ternyata kan orang-orang yang sholat 5 waktu. Yang sholatnya lalai. Kan tidak segampang di Kristen, Pak. Enggak, kata Quran. Yesus, itu Quran yang berbicara. Masuk surga. Itu konyol, Pak. Pak Haya, itu namanya konyol, Pak. Percaya nggak Al-Quran itu firman Allah? Itu namanya konyol, Pak. Kalau asalnya Mbak Yesus itu. Percaya nggak kalau Al-Quran itu firman Allah? Percaya nggak? Posisinya saya dikeroyok ini kok. Bukan, saya sendiri nggak ngeroyok. Kan saya cuma berdua sama Anda, nggak ada yang ngeroyok kok, orang lain diem. Enggak, Anda percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya ditanya terus, Pak, tadi, Pak. Dari tadi saya ditanya terus tuh, Pak. Bapak mau nanya, silakan, Pak. Lah ya, saya enggak akan nanya, cuma saya nanggapi tadi Pak Beni tadi. Cuman itu toh. Dia aja dengar aja kok gitu. Anda kan ngomong tadi ke Pak Beni. Nah, ini ada Aditya di Demokrat Aditya tuh. Kalau Islam yang tidak menjawab itu tandanya orang yang tidak mendalam ilmu Islamnya. Maka saya bertanya kepada Anda. Gini, Pak. Maka saya bertanya kepada Anda, Pak Haye. Ternyata Anda juga nggak bisa jawab, berarti bukan begitu, Pak. Belebesnya. Posisinya kan tadi kan saya tidak siap, Pak. Baik. Tapi posisinya kan saya tidak siap. Nah, lain kali kalau saya masuk, saya sudah siap, ya kan? Kita bisa menganut masalah dalil. Kita kembali ke. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lanjutan dari perdebatan tadi ya. Memang kalau kita simak sangat rumit ya, gampang-gampang mudah menghadapi orang-orang yang kurang akal ini, atau seperti orang yang tuli ya, tuli badak istilahnya. Dia yang tuli tetapi kita yang waras yang diteriaki oleh mereka.
Nah, seperti itulah keadaannya. Memang ini suatu ujian bagi kita sebagai umat muslim untuk menghadapi mereka ya. Dan sebenarnya kita tidak perlu terjebak ya dengan mereka, yaitu menggunakan ayat-ayat, baik ayat Al-Quran maupun Bible mereka sendiri, karena kedua buah sumber tersebut itu sangat jauh perbedaan bagai langit dan bumi ya. Sementara kitab mereka disangsikan keasliannya, dan Al-Quran sendiri itu bisa dibuktikan kebenarannya. Namun letak permasalahannya karena mereka tidak paham bahasa Arab, kemudian mencoba menerjemahkan berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Departemen Agama, bukan berasal dari kaidah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan kalau berdiskusi dengan orang-orang ini adalah mengkaji hal-hal yang mendasar ya. Tidak usah kita terjebak dengan ayat-ayat yang mereka bacakan, itu akan salah semua karena mereka memaksakan ayat tersebut mengikuti kemauan atau keyakinan mereka sendiri. Apalagi setiap berdiskusi ataupun berdebat, mereka bukannya mencari atau menggali kebenaran ya, tetapi selalu melakukan pembenaran terhadap keyakinan mereka. Itu disebabkan karena pola pikir mereka hanya mengandalkan yang tertulis saja atau terlampau literate ya, dengan mengabaikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan tulisan ya. Dan itu tentu harus mempunyai pemahaman atau tingkat kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan hati ya. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja atau IQ saja. Jadi itulah sebenarnya kelemahan mereka ya. Dan kesulitan kita sebenarnya yaitu memberitahu atau menjelaskan kepada orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri bahwa mereka itu tidak tahu ya. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka tidak tahu. Nah, berbeda kalau orang yang benar-benar tidak tahu tetapi dia mengaku betul nggak tahu dan butuh penjelasan, maka itu bisa terjalin komunikasi yang baik ya. Jadi seperti itulah saudara muslim semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kita jangan lagi terjebak dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka terjemahkan menurut pandang mereka sendiri ya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.